Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudaraku sekalian. Amin. Bapak Ibu sahabat firman Tuhan yang terkasih, pada hari ini Rabu 13 April, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Mazmur pasal ke-74 ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Adapun judul daripada renungan ini adalah Allah selalu mengingat aku. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, ada dua sisi atau segi kehidupan yang benar-benar menyatu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada saatnya kita memulai sesuatu, dan ada pula saatnya bagi kita untuk mengakhiri segala sesuatu. Ada saatnya bagi kita untuk bertemu, demikian ada pula saatnya bagi kita untuk berpisah. Ada saatnya, waktunya ketika kita kuat, maupun ada waktunya ketika kita merasa lemah, sakit, sehat, menghibur, ataupun dihibur, bahagia, sedih, dan lain-lain sebagainya. Semua itu terjadi di tengah-tengah kehidupan ini, dan sungguh-sungguh tidak dapat terpisahkan. Ibarat dua sisi mata uang
yang sama sekali tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Apabila kehidupan ini sedang berada di dalam sisi yang baik, tentu tidak ada yang menjadi persoalan, yang menjadi pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita. Akan tetapi bagaimanakah bila yang terjadi justru sebaliknya? Ketika kita di dalam musibah, di dalam bencana, di dalam kehancuran, dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, ternyata umat Tuhan juga di dalam nas ini mengalami hal yang demikian. Suatu kondisi yang sama sekali di luar daripada yang mereka harapkan. Di sini pemazmur menyampaikan bahwa Yerusalem yang mana sebagai tempat suci atau tempat kediaman Allah telah dihancurkan. Tempat kudus Allah telah dinajiskan. Dan umat Allah tersebut telah terbawa, telah tertawan oleh tentara-tentara Babel. Maka semua keadaan berubah menjadi sunyi sepi, sebab tidak lagi sebagaimana kalanya pada masa-masa yang lampau. Membuat suatu perasaan yang hampa, bagaikan tidak ada lagi tanda bagaimana Allah berbicara melalui para nabi-nabinya. Dan mungkin ada perasaan seolah-olah Allah diam dan tidak berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudaraku, situasi buruk tentulah dapat menimbulkan suatu pertentangan di dalam batin kita. Di antara yakin dan pesimis, di antara orang yang beriman dan kurang pengharapan. Itulah keadaan yang berkecamuk di dalam hati ini. Akan tetapi meski kelihatan di dalam situasi yang demikian, di sini pemazmur memberikan suatu teladan kepada kita. Suatu keyakinan bahwa Allah mampu bertindak. Melihat bahwa kemahakuasaan Allah yang sudah terbukti dari perjalanan masa-masa yang silam. Pemazmur sungguh-sungguh mengetahui siapakah Allah yang adalah pencipta dan juga sekaligus pemelihara segala sesuatunya. Dialah Raja, dan itulah yang diimani oleh pemazmur. Sehingga dia tidak pernah putus asa. Dia berharap, dia bermohon hanya kepada Allah yang adalah penolong di tengah-tengah umatnya. Saudaraku, barangkali ada juga dari antara kita yang mengalami situasi yang demikian. Kondisi yang menimbulkan musibah di dalam kehidupan kita. Bencana ataupun sisi-sisi buruk yang kita alami terjadi di dalam kehidupan dan yang sedang kita jalani kini. Sehingga barangkali kita merasa seolah-olah Allah telah membuang kita. Maka di tengah-tengah situasi yang demikian, firman ini mengajak kita agar mengingat karya Allah dalam diri kita. Karya Allah yang dinyatakan juga di dalam Yesus Kristus menjadi penyelamat bagi kita. Itulah yang hendak kita ingat, sehingga kita tidak terjatuh di dalam keputusasaan. Kita tetap yakin bahwa di dalam Tuhan kita pasti diberikan kesanggupan, diberikan kemampuan. Marilah kita melihat Yesus pada masa-masa ini, yang mana Yesus memberikan nyawanya hingga mati di kayu salib. Ini juga pertanda bahwa Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Maka itu jugalah yang menjadi dorongan, semangat kepada kita sekalian. Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita di tengah-tengah segala situasi kesulitan yang kita alami. Mari saudaraku sekalian,
Allah pasti mengingat kita di dalam segala kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Engkau mengingat kami setiap waktu, sehingga Engkau memperhatikan kami, mempedulikan kami, memberikan segala sesuatu kecukupan dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami bersyukur atas segala rahmat dan kemurahan-Mu yang telah kami terima. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini senantiasa menuntun kami untuk memandang terhadap Engkau di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang Kau berikan satu-satunya menjadi jalan keselamatan bagi dunia ini, agar di dalamnya kami dikumpulkan kembali di dalam hidup yang berpengharapan, hidup yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Berikan tuntunan-Mu kepada kami, agar kami tetap tahan dan menang atas segala pergumulan dan kesusahan yang kami alami, sebagaimana yang Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus, untuk memenangkan kami dari seluruh perhambaan dosa. Maka demikian pula lah kami, yang berharga yang Kau tebus, agar tetap berkemenangan atas segala kondisi kehidupan yang kami alami. Sertailah seluruh jemaat-Mu. Pada minggu ini, kami sedang merenungkan dalam akan kasih pengorbanan-Mu, dalam penderitaan anak-Mu Yesus Kristus menjadi keselamatan bagi kami. Biarlah itu juga tetap kami bawa di dalam hati kami masing-masing, agar kami semakin menghayati besar kasih pengorbanan-Mu atas kami, dan olehnya kami tetap merasakan sukacita dan dituntun di dalam segala kebaikan dan kebenaran. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan Yesus menyertai kita.